Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ternak dan budidaya makot BSF. Banyak bermunculan peternak-peternak baru dan banyak sekali peternak-peternak yang juga berhenti peternak atau gulung tikar. Ikuti videonya untuk mencari penyebabnya. Minimnya pengetahuan tentang peternakan adalah salah satu yang paling banyak orang mengapa dia berhenti beternak. Karena kalau misalkan beternak dengan cara asal-asalan, dengan caranya sendiri dan lain sebagainya tanpa mengetahui seluk-beluk cara peternak yang baik dan benar, maka mengakibatkan akan banyak kegagalan-kegagalan dalam beternak yang akhirnya memutuskan peternak berhenti untuk beternak. Faktor selanjutnya adalah besarnya biaya pakan atau mahalnya biaya pakan yang tidak sebanding dengan harga jual ternak, yang mengakibatkan para peternak-peternak FCR-nya ketemunya sangat tinggi atau 1:3 dan sebagainya, yang akibatnya mengakibatkan kerugian dalam beternak. Dan dari hal seperti itu maka beternak itu beranggapan bahwasanya tidak menguntungkan dan akhirnya berhenti untuk beternak. Karena sering saya katakan bahwasanya mengapa biaya pakan itu menjadi mahal, itu protein, bahan bakunya dari impor dan segala-galanya impor, yang akibatnya mengakibatkan pakan, harga pakan itu sangat tinggi dan nggak pernah turun. Walaupun bahan baku itu harganya turun, harga pakan pelet pun nggak turun atau pur pun nggak turun, yang akibatnya peternak yang menjadi korban. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut agar kita tetap konsisten dengan beternak, yaitu salah satunya harus belajar tentang ilmu peternakan, memahami ilmu peternakan, belajar ilmu peternakan. Lah, ini bisa dilakukan dengan sering baca artikel tentang peternakan, buku tentang peternakan, nonton YouTube pun tentang peternakan, mengunjungi peternakan-peternakan yang sudah berjalan dan sudah berpengalaman. Itu pun akan menambah wawasan kita tentang peternakan. Karena dengan seperti itu kita akan kaya ilmu atau pengalaman-pengalaman tentang peternakan. Atau bila perlu kita belajar atau mengikuti pelatihan tentang peternakan. Dan saya sarankan kalau mengikuti pelatihan itu jangan hanya cuman main teori. Contohnya misalkan kita mengikuti pelatihan yang melatih kita tidak beternak, itu kan hanya teori. Nah, itu yang sangat berbahaya. Karena ujung-ujungnya kita sendiri yang memecahkan tentang itu, tentang masalah-masalah dalam peternakan. Usahakan kalau mengikuti pelatihan kita langsung praktek di peternakan yang melatih kita atau membimbing kita menjadi seorang peternak, agar apa? Kita langsung paham, kita langsung praktek langsung di lapangan dan tidak bingung dengan masalah-masalah yang hanya teori-teori saja. Karena kalau cuman teori nggak usah kita ikut pelatihan, buang-buang biaya. Kita cukup baca artikel, kita cukup menonton YouTube, mengunjungi peternakan, itu pun kita sudah mendapatkan teori tentang peternakan. Itu butuhnya kita itu teori dan praktek. Maka pelatihan yang kita harus ikuti adalah pelatihan yang langsung praktek, jangan cuman teori saja. Lah, mengapa saya sarankan mengikuti pelatihan? Karena apa? Kadang biaya kita eman dengan biaya pelatihan, tapi kita tidak eman dengan biaya kegagalan. Padahal biaya kegagalan itu lebih gede dari biaya pelatihan yang bisa membimbing kita untuk menuju kesuksesan atau beternak yang baik dan benar. Yang kedua, tentukan sistem beternak kita. Mau kita sistem umbaran, sistem insentif, sistem semi insentif, dan box dan lain sebagainya, kita tentukan.
karena perlakuan dan lain sebagainya itu berbeda-beda dengan cara-cara yang kita sistem yang kita terapkan caranya pun berbeda. Terus yang ketiga, tentukan jumlah kemampuan beternak. Jangan sampai kita kemampuan cuman beternak 100, mengurus 100 ekor, jangan kita paksakan mengurus 1000 ekor. Karena apa? Mengakibatkan yaitu kegagalan yang kita dapat. Karena apa? Karena kalau kita mengangkat suatu beban yang di luar kemampuan kita, kita pun akan kesleo ataupun kita nggak kuat. Apalagi tentang nyawa atau berkaitan dengan nyawa. Lah ini sangat fatal sekali kalau kita tidak memahami, sangat berbahaya, mengakibatkan ternak-ternak kita akan mengalami kematian dan kerugian kita di depan mata. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang masih bingung, yang masih ini, silakan komen-komen di kolom komentar. Kita sharing-sharing bersama, kita tukar-tukar pengalaman bersama. Kita nggak ada yang pintar, kita nggak ada yang lebih pintar, kita saling belajar bersama. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.